Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di Villa Gunung Gare, Kota Pagar Alam dengan background Gunung Rimpo dalam acara Roadshow Podcast One Day, One Innovation. Di Kota Pagar Alam sangat banyak sekali inovasi yang dimunculkan dan salah satunya adalah adik kita Puja Juliani dari SMK Negeri 2 Pagar Alam dengan inovasinya Candy Papaya. Apa sih Candy Papaya? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa adik kita Puja Juliani. Selamat datang Puja Juliani di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat untuk pagi hari ini. Iya. Kota Pagar Alam cenderung dingin ya. Iya, dingin. Dan sekarang juga musim hujan. Jadi suasana sangat sejuk. Bagaimana dengan sekolahnya? Sekolahnya alhamdulillah belajarnya belajar itu kadang offline, kadang online. Kadang online. Di combine ya, kadang offline, kadang offline, tergantung dengan keadaan COVID di Kota Pagar Alam. Baik, terkait dengan inovasinya Candy Papaya, apa sih latar belakang sehingga tertarik untuk membuat inovasi ini? Kan buah pepaya ini banyak tersebar di berbagai negara tropis di Indonesia, termasuknya. Jadi buah pepaya ini dengan daging buah lunak, berwarna merah dan kekuningan. Dan juga banyak mengandung gizi, terutama mengandung vitamin C dan vitamin B. Jadi untuk mengawetkan? Iya, mengawetkannya. Dibuatlah inovasi jadi permen Candy Papaya. Karena buah pepaya ini cepat sekali busuk ya. Iya, cepat mudah rusak. Di Pagar Alam di Pagar Alam ini banyak petani atau yang menanam buah pepaya. Untuk perkebunannya di dekat sekolah juga ada perkebunan. Di berbagai daerah juga tersebar di Pagar Alam ini. Oke. Nah, untuk Candy Papaya sendiri ini kan tujuannya mengawetkan. Iya. Jadi yang dipakai ini buah pepaya yang masak atau yang masih mentah? Untuk bahannya itu buah pepaya ini ada yang diambil buah yang belum matang dan juga ada yang sudah masak gitu. Untuk candy ini? Iya. Bedanya nanti apa? Pada tekstur atau pada rasa? Pada tekstur, rasa juga. Apa itu bedanya? Kalau yang masak bagaimana? Kalau yang mentah diolah itu bagaimana? Untuk yang masak dia kalau diambil jadi permen itu terlalu lunak gitu. Jadi chewy ya, kenyal. Iya, kenyal. Nah, untuk yang belum matang dia teksturnya agak keras. Oh begitu. Tapi dalam rasa dia tetap sama. Iya, sama. Bagaimana cara pengolahannya sehingga mendapatkan ini pemirsa, sahabat inovasi, dia bentuknya bulat-bulat seperti ini dan berwarna-warna. Nah, bagaimana cara pengolahannya sehingga timbul bentuknya seperti ini? Untuk cara pengolahannya yang diambil buah pepaya yang belum matang, pertama itu buah pepaya itu dibersihkan terlebih dahulu, pisahkan bagian daging dengan bijinya. Yang diambil itu daging buah. Daging buahnya diparut terlebih dahulu, dan yang langkah selanjutnya itu setelah diparut, dipisahkan air dan getahnya itu. Ya, diperas. Oke, terus sudah diperas, disangrai. Sangrai tadi dimasukkan beberapa bahan, gula, asam citrun, sehingga kalis. Setelah kalis, dibagi beberapa bagian. Kemudian untuk memberi rasa, memberi warna. Iya. Oke, baik. Setelah itu, setelah diberi warna tadi, dibulat-bulatkan, dibentuk. Setelah dibentuk, dijemur beberapa hari. Mungkin 1-2 hari untuk memaksimalkan pengeringan. Iya, pengeringan. Nah, dijemurnya itu di terik matahari, gitu ya. Itu kalau misalnya dia di terik matahari. Bagaimana kalau misalnya musim hujan seperti ini, bisa nggak dia dipakai di oven gitu?
Untuk di open itu kurang efektif. Kurang efektif karena apa? Karena buah Tidak tidak ini ya, tidak manual ya, Iya. dia semuanya mungkin kering secara keseluruhan. Tidak tidak meninggalkan efek kenyalnya itu. Iya. Baik, nah jadi bagaimana kalau misalnya nih hujan, itu berarti butuh waktu yang demikian lama Iya. untuk mengeringkannya. Untuk masa hujan itu mungkin sampai 1 minggu proses pengeringan. Nah setelah dikeringkan, kemudian apalagi sehingga dia dikasih gula itu sebagai lapisan Iya. luarnya. Untuk pelapisannya dikasih gula setelah pengeringan. Setelah pengeringan kemudian dikemas seperti Iya. ini. Baik. Nah, dalam hal mendapatkan formula yang tepat ini kan, artinya dia melalui trial dan error kan. Iya. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan percobaannya sehingga mendapatkan formula yang tepat seperti sekarang? Untuk prosesnya itu ada beberapa kali tahapan, yaitu sampai 3 kali atau 4 kali dalam proses. Dalam kurung waktu itu 2-3 bulan. Karena proses pengeringannya tadi membutuhkan waktu. Sehingga mendapatkan bentuk yang Iya. seperti ini. Nah, dalam hal pengemasan seperti ini ya, nah, ini kan artinya sudah dijual nih. Iya. Ini dalam satu begini berapa beratnya dan berapa harga jualnya? Untuk harga jual di ini kemasan seperti ini harganya 5.000. Tetapi kalau untuk kemasan yang lebih kecil itu harganya 2.000. Untuk masalah pemasaran, pemasaran baru beberapa kali dipasarkan. Yang pertama itu pameran di sekolah. Yang keduanya pameran waktu di Kak Provinsi di Palembang kemarin. Begitu. Nah, ini belum diproduksi secara massal Iya. gitu ya. Ketika mendapatkan hasilnya itu kan tentunya diuji cobakan kepada teman-teman. Iya. Nah, apa tanggapan teman-temannya? Tanggapan teman-teman sih ya baik. Rasanya bagaimana? Teksturnya bagaimana? Apa sudah cukup dari teman-temannya atau bagaimana? Mungkin ada yang kurang apa namanya nih? Kurang manis gitu. Iya, kurang manis. Atau Ada yang nggak kurang suka kenyal. juga, iya. Atau yang nggak suka manis kemanisan gitu. Ada yang kemanisan, ada yang kurang manis. Oh, begitu, baik. Nah, ketika mengemaskan gitu kan, tentunya ada pengemasan prosesnya gitu ya. Dalam satu kemasan ini dia berapa sih isinya gitu ya? Untuk kemasan yang besar isinya ada 10 buah. Untuk kemasan yang kecil itu ada 5. 5. Dan harga jualnya Beda. beda-beda. Iya. Kalau yang kecil tadi harganya Harganya 2.000 sampai 3.000. 3.000, kalau yang besar 5.000. 5.000. Oh, jadi bisa didapatkan dengan harga yang sangat ekonomis ya. Kemudian apa sih usaha-usaha dari sekolah gitu ya untuk memasarkan, artinya apakah memasarkan atau memproduksi secara massal? Apakah ada usaha dari sekolah? Usaha dari sekolah itu pasti ada, tetapi ada kendalanya juga. Untuk surat izin belum ada. Belum ada gitu ya. Jadi sulit untuk dipasarkan di kalangan masyarakat. Berarti dari sekarang itu susuri bagaimana cara memproduksinya, mungkin cara memasarkannya sehingga ini bisa layak dipasarkan gitu ya. Nah, harapan kedepannya terhadap inovasi permen candy papaya ini. Harapan kedepannya yaitu terutama mendapatkan izin untuk mengembangkannya di kalangan masyarakat, memperkenalkannya lebih luas lagi. Kemudian bisa kita bisa mendapatkan merek ya. Iya, gitu merek ya. dagang. Merek dagang, baik. Nah, dalam proses pembuatan sampai dapat hasil seperti ini, apa sih kendala yang dirasakan? Kendalanya itu di bagian pembuatan itu cuaca, tergantung cuaca. Karena buah pepaya yang mudah didapatkan tidak menjadi kendala. Yang menjadi kendala adalah cuaca. Cuaca ketika Iya. proses pengeringan ya. Nah, tapi tidak bisa dikeringkan melalui oven. Berarti memang tergantung Iya, kepada cuaca. Baik. Kesan-kesan selama melaksanakan inovasi ini. Kesannya ya ada senang, susah itu tergantung dengan pembuatan tadi. Tapi ini bertim ya dengan Iya. teman-teman dan ada guru, Iya, sehingga guru mungkin banyak bantuan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ya.
terakhir ini pesan-pesan kepada para inovator juga kepada teman-teman di Kota Pagar Alam khususnya juga kepada masyarakat kepada umumnya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan wakilnya, Bapak Dinas Pendidikan Kota Provinsi, juga kepada Bapak Sekolah SMK Negeri 2 Kota Pagar Alam, Bapak Pandra MPD, beserta guru-guru yang menjadi pendamping dan memotivasi saya mengambil inovasi ini, beserta teman-teman semuanya yang sudah membantu dalam proses pembuatan candy papaya ini. Baik, terima kasih atas kehadiran adik kita Puja Juliani dengan inovasinya candy papaya. Adik kita ini merupakan satu siswa dari SMK Negeri 2 Pagar Alam. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Wali Kota Pagar Alam yang telah memfasilitasi kami dalam rangka roadshow podcast One Day Innovation melalui Bapeda Litbang Kota Pagar Alam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Jangan lupa like and subscribe. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada podcast kami selanjutnya. Salam inovasi. salam inovasi.